Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Jago, bareng-bareng Jago Matematika. Asik. Pada kesempatan kali ini, Bang Jago akan membahas tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Oke, misalkan ada lingkaran. Nah, ya, ini pusatnya di sini, ya. Kalau misalkan Bang Jago taruh titik di sini nih, oke, berarti titik ini di dalam lingkaran, pada lingkaran atau di luar lingkaran. Oh, ini gampang banget Bang, ini anak TK juga bisa. Emang iya gitu ya, anak TK juga bisa ini. Di mana nih berarti? Oh, ini berarti di dalam Bang. Nah, pintar ya. Berarti kalau ada titik di sini berarti ini namanya di dalam lingkaran. Kalau misalkan di sini nih gimana? Oke, berarti kalau di situ, ayo gimana? Ya pada lingkaran Bang. Nah, iya benar. Ya, kalau di sini pada lingkaran. Kalau misalkan di sini nih, gimana? Nah, kalau di sini, ya berarti di luar lingkaran, oke? Nggak masuk ke dalam lingkaran ya. Gitu ya kedudukan, oke? Seperti kedudukan si doi terhadap di dalam hati kalian, ataukah di luar hati kalian, ataukah pada hati kalian. Oke ya, ngebucin terus nih. Oke. Nah, eh setelah itu, nah, jadi gimana? Nah, berarti kan kalau gitu, kalau misalnya di dalam lingkaran, dia nih si titik ini lebih kecil dari jari-jari kan? Kalau misalnya di sini R, berarti ya jarak dari pusat ke si titik nih dibanding jari-jari, dari titik ke pusat nih dibanding jari-jari lingkarannya, itu ya berarti jari si titik ini jaraknya ke pusat ya lebih lebih kecil ya. Lebih kecil. Kalau yang ini ya sama dong, sama dengan jari-jarinya jaraknya. Kalau yang ini ya lebih besar dari jari-jari lingkaran. Oke, nah sekarang kita masuk ke jika L merupakan persamaan lingkaran, maka titik P X1 Y1 terletak di dalam lingkaran jika L lebih kecil dari R kuadrat. Oke. Misalkan ada lingkaran nih, pusatnya di 0,0 ya. 0,0. Oke. Ini X, kemudian ini sumbu Y. Nah, kalau misalkan ada gitu ya, ada titik nih di sini nih. Titik. Nah, ini X1, kemudian di sini Y1. Nah, ini lihat titik ini gimana? Di dalam lingkaran. Oke ya. Nah, kalau di sini, kalau misalkan kita nggak ada nih gambarnya gimana? Nah, kalau misalkan di soal cuma dikasih titiknya aja, suruh nentuin apakah titik ini di dalam persamaan lingkaran tersebut atau bukan, atau di luar, atau di dalam, atau pada. Nah, caranya gimana? Caranya lihat. Kalau ada titik X1, Y1, dia itu di dalam lingkaran. Jika titik ini nih, titik X1, Y1, kita masukkan ke dalam persamaan lingkaran, itu lebih kecil dari R kuadrat. Oke? Berarti kalau misalkan persamaan di pusat itu kan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Nah, kita masukin nih si titiknya, si X1 kuadratnya ditambah Y1 kuadratnya. Kalau misalkan lebih kecil dari R kuadrat, maka ini di dalam lingkaran. Oke? Kalau misalkan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat lebih besar dari R kuadrat, maka lihat kondisi 3 berarti di luar lingkaran. Kalau misalkan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat, berarti gimana? Oh, terletak pada lingkaran gitu ya. Nanti kalian tinggal masukin aja titiknya ke persamaan lingkaran. Oke, titiknya ke persamaan lingkaran. Kalau lebih kecil dari R kuadrat, ya udah, berarti itu dalam lingkaran. Kalau misalkan sama dengan R kuadrat, ya udah, itu terletak pada lingkaran. Kalau misalkan lebih besar dari R kuadrat, oh ya udah, berarti itu di luar lingkaran. Oke? Nah, tiga kondisi yang pertama ini berlaku untuk lingkaran di pusat 0,0, oke? Di pusat 0,0 dan P A, B, oke, pusat A, B, atau oke, kondisi pertama itu berlaku di persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, atau X minus A kuadrat ditambah
Y minus B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke. Persamaan 1, 2, 3 untuk kondisi pertama nih. Ini yang pertama bagian pertama. Kondisi 1, 2, dan 3 nih kalau misalnya ada titik. Nah, ini berlaku untuk dua persamaan yang ini ya. Persamaan satu lingkaran di titik pusat 0,0 dan A, B. Oke. Nah, kalau yang selanjutnya gimana, Bang? Oke, yang selanjutnya untuk persamaan umum lingkaran berlaku. Nah, persamaan umum lingkaran gimana? Yang X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ya, ditambah C sama dengan 0. Oke, ini persamaan umum lingkaran. Berarti gimana? Oke, kalau persamaan umum lingkaran, nah kalau titik tersebut ketika dimasukkan ke dalam persamaan umum lingkaran nih, lebih kecil dari 0, oke, lebih kecil dari 0, maka titik tersebut terletak atau kedudukannya di dalam lingkaran. Kalau titik X1, Y1 dimasukkan ke dalam persamaan umum lingkaran, kemudian persamaannya tersebut menghasilkan 0, nilai persamaannya itu menghasilkan 0, maka titik tersebut terletak pada lingkaran. Oke? Nah, kalau misalkan X1, Y1 dimasukkan ke dalam persamaan umum lingkaran, kemudian nilai persamaan tersebut lebih besar dari 0, maka titik tersebut terletak di luar lingkaran. Oke? Mudah saja ya. Seperti lagunya Sheila on Seven. Mudah saja bagiku, mudah saja. Oke, sember ya. Sember, Bang. Oke ya. Lanjut ya kalau gitu ya. Lanjut kita bahas ke soal. Oke, biar makin paham. Sip. Ya. Tentukan kedudukan titik berikut terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36. Oke, kita cek yang A. Oke, yang A titiknya berapa? 0,6. Oke, nah 0,6 ini kan 0 ini siapa? 0 ini si X1-nya sama dengan 0 ya enggak? Y1-nya sama dengan 6. Oke, persamaannya yang X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36. Atau dengan kata lain gimana? Jari-jarinya R kuadratnya sama dengan 36. Oke. Lihat, kalau ada persamaan ini, tinggal kita masukin aja nih titiknya ya. Karena dia di persamaan lingkaran yang pertama, oke, bukan persamaan umum lingkaran, ya udah, kita masukin aja nih si titiknya X1 dan 6. Oke, langsung 0 kuadrat ditambah Y kuadrat berapa? 6 kuadrat. Oke, berarti berapa nih? 0 kuadrat. Oke, berarti 0 ditambah 36. 0 ditambah 36 berapa? 0 ditambah 36. Ayo, berapa? Ya, 36. Nah, sekarang kita cek. R kuadratnya kan 36. Oke? Ini hasil titiknya ketika dimasukin ke persamaan lingkaran nih. Ketika titiknya dimasukkan ke persamaan lingkaran yang ini, itu hasilnya 36 juga. Kalau begitu gimana? Oh, kalau begitu, ya 36 sama dengan R kuadrat, ya enggak? Titik ini nih, 36 sama dengan R kuadrat, atau L-nya sama dengan R kuadrat. Nah, kalau misalkan L-nya sama dengan R kuadrat, gimana? Terletak pada lingkaran. Oke ya. Yang pertama, yang A, itu terletak pada lingkaran. Oke, gampang banget ya. Gampang banget dong. Oke ya, lanjut yang B. Oke. Nah, yang B titiknya berapa? 1,6. Oke, berarti ini si X1, ini Y1 kan. Langsung aja kita masukin ke persamaan yang ini. Oke, Bang Jago langsung aja lah tulis ya. Oke, R kuadratnya berapa R kuadratnya? R kuadratnya sama dengan 36. Oke, kita cek. Berarti 1 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Oke, berapa nih? 1 dikuadratin. 1 ditambah 36 berapa? 37. Oke. Nah, 37 ini lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan R kuadrat. R kuadratnya kan 36. Ini hasilnya nih L-nya segini nih 37 gitu ya. L-nya 37. Jadi gimana nih? Nah, lo jadi gimana? Oh ya, udah berarti lihat L-nya 37 berarti L
lebih besar dari R kuadrat. Kalau misalkan lebih besar dari R kuadrat, gimana? Berarti di luar lingkaran, oke? Di luar lingkaran gitu ya. Kalau L-nya nih hasil dari L ketika titiknya dimasukin ya. Lanjut, berarti C. Oke, C. Titiknya berapa? 2,2. Oke. R kuadratnya itu masih sama kan? 36 karena satu persamaan aja nih. Oke, L-nya berarti kan X kuadrat ditambah Y kuadrat lah. Bang jago tulis nih. Biar kalian nggak bingung. Nah, berarti X-nya berapa ini kan yang jadi X? Berarti 2 kuadrat ditambah Y kuadrat. Oh, 2 kuadrat. Kita cek nih. Oke, L-nya nih. 2 kuadrat berarti berapa? 4. Ditambah 2 kuadrat, 4. Berarti L-nya berapa? 8. Nah, 8 ini apakah lebih besar daripada 36? Anak SD juga bisa nih. 8 lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan nih? Lebih kecil, Bang. Oh ya, udah kalau gitu L lebih kecil dari R kuadrat. Gimana jadinya? Oh, berarti ini di dalam lingkaran. Oke? Gampang nggak? Gampang banget ya. Asik ya. Gampang banget ya. Asik ya. Oke, nomor 2. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Nah, nomor 2 gimana, Bang? Lihat, kalau tadi ada persamaannya, kemudian ditanya titik ini nih, masuk nggak nih? Dia kedudukannya di mana nih terhadap persamaan ini, gitu ya. Kalau ini ada titiknya dulu nih, titik. Nah, kemudian ABC-nya itu berupa persamaan. Oke, yang A. Yang A dulu ya. Titiknya berapa? Titiknya 3,5 ya. Titiknya 3,5. Lihat, persamaannya L-nya ini itu kan masih 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat sama dengan 100 ya. Persamaan lingkarannya. Nah, kita rubah dulu. Oke. Nah, ini kan persamaan lingkaran ada nggak kayak gini? Nggak ada kan ya? Cuman yang sebenarnya ada gitu loh kalau kalian melihat dengan mata batin. Asik ya. Gimana? Tinggal dibagi 2 ya. Ini udah pernah Bang Jago bahas nih. Kalau di sini ada koefisien 2, maka dia-nya juga ada 2. Jadi tinggal dibagi 2 aja. Kalau 3 ya tinggal bagi 3 gitu ya. Tinggal bagi 2 berarti berapa nih? Jadinya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 100 bagi 2 berapa? 50. Nah, kalian harus hati-hati. Berarti kalau begitu R kuadratnya sama dengan 50 nih. Tinggal kita masukin aja titiknya. Oke, titiknya kita masukin nih. Berarti 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Oke, kita cek. L-nya berapa nih? 9 ditambah 5 dikuadratin. 25. 9 tambah 25 berapa? 34. Nah, L-nya kan 34 nih. Oke. L-nya nih 34. Persamaannya nih ketika sudah dimasukin titiknya nih. Titik P-nya ini 3,5 ini hasilnya 34. Oh gitu. Kalau gitu 34 nih lebih besar nggak? Oke, 34 lebih besar dari 50 atau lebih kecil nih? Ya, gampang. Oke. Ya 34 lebih kecil dari 50. Kalau begitu L lebih kecil dari R kuadrat. Nah, kalau gitu gimana? Ya berarti di dalam lingkaran. Oke? Ya enggak? Iya dong. Oke, gampang ya? Gampang. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, kalau misalkan ada persamaan X minus 1 kuadrat ditambah Y minus 3 kuadrat sama dengan 4. Oke, berarti kan R kuadratnya berapa? 4. Ini kan udah R kuadrat kan? 4 itu udah R kuadrat. Persamaannya ini nih. Ya udah, berarti kita masukin X-nya berapa? X-nya kan 3. Oke. 3 dikurangin 1 kuadrat ditambah Y-nya 5. Oke, 5 dikurangin 3 kuadrat nih. Oke, berapakah hasilnya nih si L yang 3 kurangin 1 berapa? Ya 2. 2 dikuadratkan. Oke, 5 kurangin 3. 2 juga, Bang. Nah, berapa nih? 4 ditambah 4. L-nya berarti berapa? 8. Sekarang Bang Jago tanya, 8 itu lebih besar nggak daripada berapa nih? 4. Atau lebih kecil? Atau sama dengan nih 8 nih gimana? Ya 8 malah lebih besar dari 4 lah Bang, semua juga tahu. Gitu, oke santai aja kali. Nah berarti L lebih besar dari R kuadrat ya, atau 8 lebih besar dari 4. Berarti kan L ini 8 nih, lebih besar dari R kuadrat. Kalau gitu berarti di luar lingkaran. Oke.
Gampang? Gampang ya. Nah, yang terakhir, cendol. Cendol gimana nih cendol dawet. Oke, ada persamaan. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X ditambah 8Y dikurangin 13 sama dengan 0. Oke. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X tambah 8Y dikurangin 13 sama dengan 0. Oke, berarti, nah ini karena persamaan umum lingkaran, ini kan persamaan umum lingkaran. Nah, L-nya, gimana? L-nya kalau lebih besar dari 0, itu kan berarti di luar. Oke? Kalau misalkan L sama dengan 0, berarti di dalam. Kalau misalkan L lebih kecil dari 0, sorry ini pada ya. Yang ini pada nih, sorry Bang Jagonya kurang ngopi nih. Oke, Bang Jagonya kurang ngopi nih Bang. Oke, nah ini pada lingkaran, oke? Ya ini pada lingkaran. Kalau L-nya ini ketika dimasukin titiknya ke dalam persamaan nih sama dengan 0, maka pada, oke, pada lingkaran. Kalau lebih kecil di dalam. Oke ya. Ingat-ingat lagi ya formula yang awal tuh, pembahasan di awal tadi di slide yang pertama. Oke, kita masukkan aja titiknya berapa? 3,5. Oke, berarti kan kepersamaan ini 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 6 dikali 3. Oke, 6 dikali 3 ditambah 8 dikali 5. 8 dikali 5 dikurangin 13 sama dengan 0. Oke. Oke, ini bukan sama dengan 0 ya, tapi kita cek dulu nih apakah hasilnya 0 atau berapa, kan belum tentu ya, belum tentu 0 gitu ya. Belum tentu 0. Oke ya. Nah, kurangin 13. Oke, ini kan si L ya. Berarti L-nya sama dengan berapa nih? 9 ditambah 25 ditambah 18 ditambah 40 dikurangin 13. Nah, kira-kira berapa nih? 9 tambah 25 berapa? SD 34. 34 tambah 18 berapa? 34 tambah 18. Oke, berapa tuh? 52. 52 tambah 40. 92 dikurangin 13 berapa tuh? SD. Ayo berapa? 79. Oke. 79. Nah, L-nya 79. Dia lebih besar dari 0 nggak? Atau lebih sama dengan dari 0 nggak? Atau lebih kecil dari 0? Ya, semua juga tahu kalau 79 ya itu lebih besar dari 0. Berarti L lebih besar dari 0. Berarti kalau gitu di luar gitu ya. Di luar lingkaran. Oke ya. Gampang nggak? Gampang banget ya Bang? Ya iyalah gampang banget. Oke, lanjut ya. Lanjut dong. Oke, yang terakhir nih, sepertinya ini soal terakhir nih, ini sepertinya. Bang Jago yang buat kok gitu. Oke, soal terakhir. Jika titik K, min 1, ini soal SBMPTN, terletak pada lingkaran, ya, soal SBMPTN nih. Jika titik K, min 1 terletak pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X dikurangin 5Y dikurangin 21 sama dengan 0. Maka nilai K adalah. Oke, kalau misalkan ini kan persamaan umum lingkaran. Nah, kalau titik itu terletak pada lingkaran di persamaan umum lingkaran, maka L-nya itu kan sama dengan 0 ya. Ini terletak pada lingkaran. Terletak pada lingkaran. Oke, nah sekarang, nah ini kan ada persamaan umumnya nih. Bang Jago tulis X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurangin 5Y dikurangin 21 sama dengan 0. Oke. Nah, ini ada persamaan umumnya nih. Berarti, nah K ini kan siapa? K ini kan si X, oke? K, min 1. K ini si X kan? Min 1 ini si Y. Gitu, berarti L-nya langsung aja nih. Kita cek. Harus sama dengan 0, karena pengennya terletak pada lingkaran di soalnya, oke? Berarti, K kuadrat ditambah minus 1 kuadrat ditambah 2 dikali K dikurangin 5 dikali minus 1 minus 21 itu harus sama dengan 0. Oke ya. Berarti gimana nih? Oh, berarti L sama dengan K kuadrat ditambah 1 ditambah 2K
ditambah 5 ya, minus 5 kali minus 1 dikurangin 21 sama dengan 0. Berarti L-nya berapa nih? K kuadrat ditambah 2K, 1 tambah 5 berapa? 6. 6 dikurangi 21 berapa? Minus 15 sama dengan 0. Nah, kalau ini kan persamaan kuadrat nih ya. Kalau ini kan kita menemukan persamaan kuadrat nih. Cara memfaktorkannya gimana? Ya udah gampang aja. Ini K, oke. K, oke, K, kakak, oke, kakak-kakan, dede-dedean, oke ya, ade-adean, cabe-cabean, oke. Nah ini kalian tinggal memfaktorkan aja ya. Kalau yang masih belum paham untuk memfaktorkan, tinggal silahkan lihat video Bang Jago untuk cara mudah memfaktorkan hanya dalam 6 detik, oke ya. Nah, lihat, pemfaktoran persamaan kuadrat berarti berapa kali berapa hasilnya 15, minus 15. Oke, berapa kali berapa hasilnya minus 15. Berapa ditambah berapa hasilnya positif 2. Oke, kalau misalkan minus itu kan terdiri dari positif dikali negatif ya. Berarti faktor dari 15 ini berapa? 5 dan 3 gitu ya. Oke, ini udah harus hatam lah. 5 dikali minus 3 berapa? Minus 15. 5 ditambah minus 3 ya positif 2 gitu ya. Berarti K-nya berapa nih? Nilai K-nya minus 5. Oke. Atau K-nya sama dengan 3. Oke, berarti kita tahu nih, ketahuan nilai K-nya minus 5 atau K sama dengan 3. Kalau kalian nggak percaya, masa sih Bang K-nya sama dengan 3 atau sama dengan minus 5? Ya udah coba aja nih. Ini kan berarti kemungkinan yang pertama, yang K, minus 1 ya, K-nya kan bisa jadi 3 atau minus 5. Kita masukin aja ke persamaan ini lingkarannya ya. Kepersamaan itu berarti 3 kuadrat ditambah minus 1 kuadrat ditambah 2 dikali 3 gitu ya. Dikurangin 5 dikali minus 1 dikurangin 21. Apakah hasilnya 0? Kita cek 9 ditambah 1 ditambah 6 ditambah 5 dikurangin 21. Oke ya. Kita cek nih. 9 tambah 1 10, 10 tambah 6 16. 16 tambah 5 berapa? 21 dikurangin 21 sama dengan 0. Ya udah berarti nilai K ini memenuhi ya. Untuk yang minus 5 kalian coba sendiri. Oke ya. Jadi K-nya ada dua kemungkinan nih titiknya nih. Titiknya bisa di 3,-1 atau minus 5,-1 ya. Gampang ya? Gampang banget dong. Oke, sip. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.